kesesakanku, Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Jesus. Nah, ada dua bagian yang saya mau sampaikan hari ini. Tapi sebelumnya saya mau katakan bahwa I'm proud of you berani memilih tema ini. Karena ini tema apostolik ya, bukan sekedar penggembalaan. Jadi kita datang ke gereja, mungkin banyak orang berpikir gini, how can I be blessed gitu ya. Gimana nih caranya supaya aku diberkati? Aku diberkati, aku menjadi tambah ini, tambah itu, lebih ini, lebih itu. Tetapi hari ini bersama-sama kita mau dibawa keluar dari itu semua. Kita mau dibawa keluar dari lingkup tentang kita. So today it's not about us, ya, tetapi jauh lebih luas. Ini tentang bangsa ini tentang bangsa-bangsa. Yes, Tuhan tahu kekurangan bangsa ini. Tuhan tahu segala permasalahan yang ada. And don't worry, bukan cuman masalah kita. Tuhan bilang, it's mine. Tapi Tuhan telah menunjuk kita, kalau kita kembali ke Kejadian 1 misalnya 26, ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, ya, kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Why? Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan katakan, ya, aku udah ciptain semuanya, and now it's yours to govern, untuk memerintah. Jadi kita punya destiny. Yesus katakan menjadi garam, menjadi terang, artinya kita yang berkuasa, kita yang menentukan. Ya. Nah, waktu kita mengerti ini, nah bagian pertama saya mau baca seluruh Alkitab. Oke, izinkan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, waktu saya baca firman ini, yuk teman-teman boleh lihat, boleh tangkap apa sih sebenarnya isi hati Tuhan. Ini perintah Tuhan kepada Abraham. Jadi dia pilih Abraham bukan karena Abraham istimewa, bukan karena dia, ya gue suka aja gitu sama Abraham, gue pilih aja, enggak, ada tujuannya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di ayat ini Tuhan masih pakai kata kaum.
bukan pakai kata bangsa, ya. Karena pada saat itu orang masih berkelompok-kelompok, belum menjadi negara, ya, masih kecil-kecil. Jadi bisa dikatakan juga kalau kita berlakukan ayat ini bagi kita, setidaknya kita boleh berdiri bagi kaum kita, bagi keluarga kita, bagi kelompok kita. Ada amin? Lanjut ya. Keluaran 9:16. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup. Ini firman Tuhan kepada Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang jahat, yang menahan orang Israel dari menggenapi firman-Nya, menggenapi perintahnya. Ya, Fir'aun adalah raja yang membuat orang Israel tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Keren Allah kita. Amin. Ya. 1 Tawari 16. Dan Benaya serta Yahaziel, imam-imam itu, yang imam boleh angkat tangan, yang imam, kita semua imam, amin. Ya, selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mulai tangkap ya, isi hati Tuhan sebenarnya bukan buat Daud seorang, bukan buat imam-imam saja, ya. Kita tangkap baik. Mazmur 67 untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Nah ini mestinya dimazmurin sih, nggak dibaca gitu ya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya, Selah, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Wow, haleluya. Daniel dimasukin ke gua singa. Dan kemudian sahabatnya yang saat itu menjadi raja, ya, pagi-pagi datang ke gua itu dan lihat Daniel ternyata enggak kenapa-kenapa. Dan apa yang dilakukan oleh Darius? Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Haleluya. Hari ini kita tahu pemerintahan Allah masih berkuasa. Kita lihat Zakaria, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya.
Kitab terakhir dalam Perjanjian Lama. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Yuk kita masuk ke Perjanjian Baru. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Rasakan kasih Tuhan buat bangsa-bangsa. Ada dasarnya Tuhan ngomong seperti ini. Seluruh Perjanjian Lama, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Tapi semua dilakukan melalui keturunan Abraham. Yohanes katakan begini, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. What an authority. Otoritas yang besar. Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Kita adalah penentu. Kita menentukan. Kita nggak equal. Di mata Tuhan kita sama. Tapi bagi kita yang menangkap, ada tugas yang mulia. Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, antara umat pilihan Allah dengan yang tadinya bukan, tapi sekarang menjadi pilihan. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Aksesnya terbuka lebar. Ya, nggak ada restriction sama sekali. 2 Korintus 5, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kepada kita semua ada berita pendamaian karena kita mengalaminya. Dan berita pendamaian itu personal tapi enggak personal. Personal tapi bukan buat kita sendiri. Filipi 2 katakan begini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tujuannya tetap seluruh bumi. Tujuannya tetap setiap lutut dan segala lidah. 1 Yohanes 4. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi Juru selamat saudara dan saya? Oh, enggak sesempit itu sih, walaupun yes, betul. Tapi juru selamat siapa? Dunia. Wahyu 5. Akhirnya sampai ya di Wahyu ya. Tadi di Kejadian diceritanya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Wow, this is a new song. Ya, this is a new song. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Haleluya. Ada konsistensi benang merah dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan gak bicara untuk kita doang, untuk kita personally saja. Which is ya Tuhan juga bicara. Dan harus kita rasakan secara personal. Tetapi di dalam hati Tuhan,
tidak ada satu orang pun. Waktu dia sebut kaum, bahasa, bangsa, suku-suku bangsa. Ya, Tuhan punya semua ciptaannya. Nah, ini bagian yang pertama. Kita udah tangkep. Ternyata it's not about us only. Sekarang bagian yang kedua. Kita tahu ya kisahnya. Waktu itu ada 3 orang, malaikat Tuhan dikatakan. Jadi artinya Tuhan dalam manifestasi sebagai malaikat datang dan disongsong oleh Abraham. Waktu itu dia menegaskan kembali janjinya, tentu namanya masih Abram, ya. Waktu itu terjadi ya obrolan, Sarah sempat ketawa juga gitu ya. Gila aja gue udah setua gini gitu kan. Tapi Tuhan bilang, aku pilih kamu dan apa yang aku firmankan pasti terjadi. Beres setelah makan-makan, terus dikatakan orang-orang itu mau ke Sodom dan Gomora. Karena sudah didengar ya hal-hal yang gak baik tentang Sodom dan Gomora. Nah waktu Tuhan udah jalan, dia mikir dong, somehow Abraham itu adalah sahabatnya. Gimana? Teman-teman kalau sama sahabat gimana? Kalau kita punya sesuatu yang istimewa, punya sesuatu yang penting, ya urusan gua kali, sahabat sama sahabat aja. Nggak urusan elu, apakah kayak gitu? Pasti enggak kan? Kita malah nggak tahan untuk cepet-cepet kasih tahu. Kita lihat Kejadian 18. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Kita keturunan Abraham. Tuhan lagi ngomong hari ini. Masa sih? Apa yang akan kulakukan aku nggak share sama kalian? Apakah aku akan diam-diam aja? Dan kita tahu kisah selanjutnya. Abraham diberi kesempatan sama Tuhan untuk negosiasi. Kalau ada segini gimana Tuhan? Tapi kayaknya nggak ada kali ya. Segini deh Tuhan. Ya kalau ada segitu ya nggak mungkin lah dihancurkan. Yang segelintir itu pun akan kuperhitungkan. Bentar Tuhan. Aku nggak yakin sih ada segitu. Kalau segini aja gimana? Ya enggak. Kalau ada segitu aja oke. Ntar ya Tuhan, ntar. Misalnya nggak ada segitu deh. Cuman ada segini nih. Gimana dengan kota itu? Dan Tuhan katakan, ya enggak. Karena segelintir kamu, jawabannya enggak. Doa syafaat ternyata dimulai dari hati Tuhan yang enggak mau simpen urusannya untuk dirinya sendiri. Dia share sama sahabatnya. Dia sedang share sama kita. Bagaimana dengan kota kita? Kita berdoa bukan rutinitas. Tapi Tuhan lagi sharing. What about the nation? What shall I do? Apa yang harus aku lakukan? Akankah aku hancurkan? Dan kita berdiri hari ini di sini. Kita mau katakan, Tuhan, perhitungkan saya. Karena saya, pandang saya, karena aku ada di dalam anak-Mu. This is a holy nation. Jangan mengira
seruanmu di hadapan Tuhan. It's just a routine. It's just keharusan. Ya orang Kristen kan, kita masa nggak doa? No. Tuhan udah sharing hatinya. Aku ingin bangsa-bangsa. Aku ingin bangsa-bangsa mengenal namaku.